Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Tepatnya dimulai per tanggal 18, tanggal 19 sampai 20. Bisa dikatakan 3 hari ke depan ya, mulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Kali ini saya akan mengambil tema ya, titik terang apakah yang akan terjadi ya. Bisa difahami sobat ya, sekali lagi, titik terang apakah yang bakal terjadi ya, tentunya di 3 hari ke depan. Kira-kira seperti itu ya. Silakan jika kalian masih bingung ya, silakan ditonton sampai habis ya, mohon jangan di-skip agar tidak terjadi salah paham. Itu yang poin kedua. Yang poin ketiga ya, bisa dikatakan tetap ya, saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun uploadan video terbaru saya semua bersifat prediksi, juga bersifat terawang, dan tidak kalah pentingnya juga bersifat general reading. Artinya general reading yaitu tarikan energinya itu meluas sobat ya, gitu loh. Tarikan energinya meluas, jadi mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, tinggal kalian sendiri yang meresonetkan ketika sudah saya informasikan. Nah, kan seperti itu. Ya, ketika ada tepat, ya tidak ada salahnya ya. Kita syukuri, kita aminkan ketika ada tepat, ada resonat ya. Sekali lagi, tidak ada salahnya kita syukuri ya. Kita aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, ya jangan kecewa, ya jangan bersedih, ya harap dimaklumi karena ini kan bersifat luas tarikan energinya. Saya tidak mengerti nama dan data kalian. Ya beda ketika kalian menginginkan ada yang suatu jawaban kepastian, ya silakan konsul secara privat ataupun pribadi. Dengan demikian saya selalu mengatakan saya akan bisa mengetahui nama dan data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Sehingga buat siapa saja yang konsul, insya Allah bisa mendapatkan suatu jawaban dalam kepastian karena sudah banyak sekali ya. Rata-rata insya Allah tepat, dan seperti itu. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik energinya dulu. Oke ya, langsung saja kita ambil untuk zodiak pertama ya. Di sini ada zodiak Virgo ya, artinya zodiak Virgo akan kita tarik energinya. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik energi dari zodiak Virgo. Sekarang kita lihat langsung ya untuk asmara zodiak Virgo ya. Ini untuk asmara kalian ya, kartu pertama muncul Pack of Pentacles ya, seseorang sedang membawa satu koin juga serta melihat koinnya ya. Dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles ya, bisa dikatakan ratu sedang duduk sambil memandang koin.
Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Scorpio ya di 3 hari ke depan bisa dikatakan Pack of Pentacles ini secara tarikan energi ya. Ini zodiak Virgo lagi sedang berpikir ya, lagi sedang berfokus ataupun berkonsentrasi bagaimana cara untuk bisa, mengembangkan secara apa ya, mengembangkan agar bisa stabil secara asmara, kira-kira seperti itu. Jadi zodiak Virgo ini, selalu adanya suatu pemikiran ya, selalu adanya angan-angan bagaimana agar, asmaranya itu berkembang dengan baik. Artinya bisa dikatakan bagaimana agar asmaranya itu berjalan dengan stabil ya. Adanya suatu damai, adanya rasa saling menyayangi ya, dan saling pengertian. Itu yang diinginkan Virgo ya. Sekali lagi Virgo menginginkan adanya suatu kestabilan yaitu tadi tentang adanya suatu kedamaian, kebahagiaan, juga keharmonisan. Jadi selalu ya, selalu berkonsentrasi dan selalu berpikir untuk bisa mengembangkan. Kira-kira itu yang saya tangkap ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, di mana di sini kelihatannya, zodiak Virgo akan mendapatkan ya, dalam arti akan mendapatkan apa yang diinginkan. Mungkin asmaranya akan lebih baik lagi ya, akan lebih harmonis lagi. Jadi di sini terlihat kartu mengatakan bahwa zodiak Virgo ini nantinya bakal istilahnya itu bakal menjaga, istilahnya itu eman gitu loh ya. Dalam arti eman itu, ya zodiak Virgo tidak mau adanya suatu kesalahan lagi sehingga itu akan bisa memicu adanya suatu konflik, ataupun saling memanas ya, ataupun saling adanya suatu, salah paham, itu ya maksud saya. Jadi jelas ya untuk kartu konfirmnya ketika apa yang diimpikan Virgo ya di kartu pertama ingin adanya suatu perkembangan, kebaikan, dan kestabilan, di sini kelihatannya akan kalian peroleh di 3 hari ke depannya. Saya rasakan ini energinya akan bagus ya, akan mengalir lancar ya, beda dari kemarin. Kalau nggak salah kemarin, terdeteksi adanya suatu The Devil ya, kali ini bisa dikatakan Virgo mungkin artinya suatu ketenangan ya, karena jelas ya sesuatu hal yang buruk itu pasti akan terlewati ketika kita berusaha untuk, melawan itu semua. Terbukti adanya zodiak Virgo ini terlihat kartu konfirmnya mengatakan bagus ya, dalam segi asmara. Jadi bisa dikatakan mungkin dulu ataupun kemarin adanya konflik ya, adanya konflik yang memanas, yang berkelanjutan, yang berat, kelihatannya di 3 hari ke depan kelihatannya akan bagus ya, akan pulih dan akan netral, kira-kira seperti itu. Untuk faktor pekerjaan, di sini ada 9 koin ya, wanita dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangan. Dikonfirmasi sama kartu 10 tongkat, ini seseorang sedang memikul ya, 10 tongkat. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo tentang seputar pekerjaan, di sini jelas zodiak Virgo kelihatannya sedang berharap ya, mungkin zodiak Virgo selama ini, bisa dikatakan menanam ya, menanam itu ya mungkin kalian sedang bekerja keras ya, penuh perjuangan, kira-kira seperti itu, tidak mengenal capek ya. Dan di sini, zodiak Virgo kelihatannya berharap sekali adanya suatu kestabilan, adanya suatu pencapaian-pencapaian target, adanya suatu impian apa yang diimpikan itu agar bisa tercapai. Jadi harapan besar di sini zodiak Virgo dan, saya juga menangkap ketika mungkin apa, masalah pekerjaan bisa dikondisikan ya, bisa tercapai target ataupun kesuksesan, di sini zodiak Virgo akan merasa senang, akan merasa bahagia, kira-kira seperti itu ya. Cuman di sini, bisa dikatakan kartu konfirmnya ada 10 tongkat. Jadi kalau saya tangkap ini banyak yang orang-orang yang menjegal sosok dari zodiak Virgo ya, dalam arti iri ya, jadi mungkin orang toksik yang berusaha untuk memicu amarah ataupun memicu konflik di suatu, lingkup pekerjaan sehingga zodiak Virgo merasa terbebani di sini gitu loh. Seakan-akan merasa berat ya dalam, menjalani pekerjaan ya, seakan-akan dia yang mungkin paling sulit ya, gitu loh. Contoh ya semisal zodiak Virgo ini bekerja, terus seakan-akan dia ini, apa ya, merasa diberi beban yang berat, kok tidak sama-sama yang lain, itu ya, bisa dikatakan seperti itu. Ini sebagai contoh ya, karena di kartu ini menggambarkan seseorang yang sedang memikul 10 tongkat, artinya merasa berat. Ya sama ketika kalian mungkin bekerja ya, seakan-akan pekerjaan kalian kalian itu lebih banyak ataupun lebih besar daripada yang lain. Nah, di situ kalian akan merasa apa, ya mungkin akan merasa secara hati akan merasa capek, akan merasa lelah, ada mungkin rasa amarah, kan seperti itu. Istilahnya itu kok tidak ada rasa adil. Nah itu yang saya tangkap ya di dalam, energi dari 10 tongkat. Jadi zodiak Virgo ini kelihatannya nanti akan dihantam suatu masalah dan akan merasa kelelahan, akan merasa letih karena itu tadi, banyak beban yang mungkin dilimpahkan
eee, untuk zodiak Virgo di seputar pekerjaan. Mungkin pekerjaannya juga bisa dikatakan belum beres ataupun belum belum rampung ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi, untuk masalah pekerjaan, angan-angan zodiak Virgo memang bagus ya, memang positif, cuman terganjal adanya suatu, yaitu tadi orang-orang mungkin orang-orang toksik ya, sehingga membuat pekerjaan zodiak Virgo ini bisa dikatakan apa ya, sedikit berantakan lah, kan seperti itu. Tapi di sini kelihatannya ya tidak apa ya, tidak terlalu tidak terlalu berantakan amat sih gitu loh. Nanti yang jelas akan saya deteksi di segmen terakhir semuanya. Untuk masalah keuangan di sini ada 10 Pentacles ya. Itu ada 3 orang ya, terus ditaburi sama ada bertaburan 10 koin, dikonfirmasi sama 7 of cup. Ya, itu seseorang sedang memandang 7 cup tapi di atas awan-awan. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo tentang seputar keuangan, di sini zodiak Virgo berharap sekali ya adanya suatu pundi-pundi keuangan masuk, berharap sekali adanya suatu kerezekian dan juga berharap sekali adanya suatu kestabilan. Karena jelas di sini adanya suatu apa ya, bisa dikatakan zodiak Virgo ini akan didatangi juga sih gitu. Akan didatangi tentang seputar keuangan ya, tentang adanya suatu kerezekian-kerezekian. Cuman sayang di sini kelihatannya kalian ada yang memantau gitu loh. Ada yang melihat dari jauh ya. Jadi mungkin agak sedikit apa ya, agak sedikit banyak sendatan lah di dalam, faktor keuangan ataupun di dalam faktor finansial. Jadi bisa dikatakan banyak apa, ada sedikit halangan sehingga membuat keuangan yang nantinya masuk sama kalian mungkin besar itu kelihatannya tersendat gitu loh ya. Jadi jelas ya ada seseorang ini yang melihat dari jauh ataupun yang mengontrol dari jauh, bisa dikatakan sama ya, terlihat adanya orang-orang toksik yang mungkin iri sama kalian ketika mungkin kalian merasa stabil ya, merasa punya banyak simpanan uang. Di sini kelihatannya banyak orang yang iri sama zodiak Virgo. Jadi dia merasa memantau kalian gitu ya, merasa mengendalikan kalian. Jadi harap waspada saja untuk zodiak Virgo. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Di sini jelas adanya 7 of cup gitu loh. Jadi bisa dikatakan zodiak Virgo ini, apa ya, akhirnya selalu berangan-angan gitu loh ya. Ketika uang saya banyak, saya ada banyak cadangan, saya akan bisa membeli ini, bisa membeli itu, membayar ini, membayar itu. Nah, jadi bisa dikatakan hanya tinggal harapan gitu loh. Karena apa? Itu tadi ya, itu loh. Karena di sini jelas mau adanya suatu kerezekian yang baik, yang masuk, yang lancar, ternyata ada orang yang memantau sehingga itu membuat sendatan. Akhirnya di sini kelihatannya apa ya, hanya sebatas impian ya. Ya ada rezeki cuman mungkin tersendat-sendat gitu loh ya. Jadi hanya tinggal impian, hanya tinggal apa ya, imajinasi ataupun hanya tinggal suatu hayalan saja di sini gitu ya. Jadi untuk zodiak Virgo sekali lagi harap waspada ya di orang-orang sekitar kalian ya. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ya ketiganya. Ya, alhamdulillah saya sudah bisa menangkap. Untuk faktor pekerjaan ya, titik terang yang, bakal terjadi bisa dikatakan asmara kalian akan bagus ya, mungkin akan lepas dari segala permasalahannya, bisa saja nanti akan ada suatu ketenangan ya. Kalau di faktor, pekerjaan bisa dikatakan, titik terangnya kalian akan sedikit mengalami hambatan meskipun di sini, apa ya, bisa dikatakan perjuangan kalian keras ya, terus angan-angan kalian itu baik, seperti yang saya katakan tadi ya. Kelihatannya, masalah titik terang yang bakal terjadi di sini kelihatannya zodiak Virgo masih belum diuntungkan di seputar pekerjaan, karena masih banyak orang-orang yang toksik sama kalian. Sehingga membuat kalian merasa beban berat untuk menjalani suatu pekerjaan yang selama ini kalian tekuni ya. Kalau untuk di faktor, keuangan saya rasa di sini masih cukup diuntungkan ya, dalam arti diuntungkan begini, saya tadi mendeteksi adanya suatu 50% bisa dikatakan 50-50 ya. Jadi titik terang yang kemungkinan bakal terjadi yaitu 50% kalian akan mendapatkan suatu kerezekian ya, ataupun bisa dikatakan ya sedikit stabil lah. Nah, yang 50% lagi kelihatannya di sini banyak sendatan. Jadi ketika mungkin ada rezeki yang mau datang ataupun ada keuangan yang sudah dijanjikan itu kelihatannya kan batal gitu loh ya. Jadi hanya tinggal impian, hanya tinggal apa ya sih ya, sebatas angan-angan saja gitu ya. Jadi bisa dipahami ya agar lebih waspada lagi untuk di faktor keuangan, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu boros lah ketika mungkin, sesuatu pembelian itu tidak penting ya jangan dibeli gitu loh ya. Harap sedikit berhemat dulu ya, direm dulu apapun keinginannya. Kalau saya deteksi sih keuangan kalian bisa dikatakan di sini, apa ya,
tidak terlalu habis ataupun tidak terlalu minus total, hanya sekedar mungkin ngepres gitu loh ya. Itu yang saya rasakan ya untuk keuangan kalian. Makanya, saya berpesan ya jangan terlalu dihambur-hamburkan lah ya. Istilahnya beli ya memang kalau penting ya tidak masalah, kalau tidak penting ya harap direm dulu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat apapun itu, yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang selanjutnya. Apapun informasi berita dari saya tetap percaya tidak percaya, intinya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang, menyikapi, yang merasakan dan juga menilai apapun yang sudah saya informasikan ataupun yang sudah saya berikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian adanya suatu gangguan ya, dan itu tidak apa ya, tidak bisa dilogikakan lah dalam arti kan seperti itu. Ya tidak ada salahnya ya kita, kuatkan secara doa juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya agar apa? Agar tidak semakin memburuk dan kita akan selalu mengalami kesulitan, kan seperti itu. Karena kan jelas, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Jadi sobat ya saya rasa sudah jelas. Sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.